Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Rudy Masud makin ramai diperbincangkan oleh netizen di berbagai media platform. Bagaimana kita tidak jengkel dengan sosok pemimpin yang satu ini? Ketika di demo, malah mengerahkan brimob. Ketika audiensi dengan orang-orang penting, bahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat, sombongnya minta ampun. Dari gestur tubuhnya, dari cara bicaranya, sangat menyepelekan. Bahkan saking jengkelnya warga Kalimantan Timur, sesekali mereka mengatakan laknatullah. Pak Rudy Masud semoga dilaknat, keluarganya semoga dilaknat. Saking jengkelnya, karena aspirasi mereka tidak didengar dan disepelekan. Berbeda jauh dengan Kang Deddy Mulyadi yang selama ini dihina-hina oleh Rudy Masud juga ya. Nah pokoknya, sosok pemimpin Rudy Masud ini adalah sosok pemimpin terburuk yang saya tahu. Bukan saya mendiskriminasikan atau menjelek-jelekan, tetapi ini fakta. Supaya tidak ada lagi pemimpin yang seperti Rudy Masud, coy. Coba kita lihat dulu lah, ya. Sampaikan kepada gubernur gila itu. Sampaikan. Semoga Allah melaknat gubernur ini, keluarganya, dan seluruh keturunannya hingga akhir zaman. So-soan ngomong konten-konten lagi, ini nggak ada kapoknya nih kayaknya nih. Udah dirujak sama netizen karena nyentil Kang Deddy Mulyadi, sekarang diulang lagi guys. Apa nih maksudnya? Guys, ini beda sikap Gubernur Kaltim dan Deddy Mulyadi hadapi pendemo ya. Tuh, Rudy Masud bilang, Kami punya martabat. Dia meremehkan kita. Segala perilaku protokol di sini, semua penasihat di sini, ya berkonspirasi, berkomplot kepada kejahatan gubernur. Kita laknat di sini. Murun. Nggak ada lagi nego. Saya rasa kita sudah melihat kita semua tadi bagaimana beliau menanggapi pernyataan kita, cara bicara beliau, cara duduk beliau, bahkan cara beliau menanggapi dengan senyuman yang sinis. Kita sudah melihat semua. Media sosial sudah lihat semua. Mundur masalah hak angket aja tidak dijawab. Ini bukan bentuk gubernur yang sebenarnya. Kami kecewa. Jangankan itu, jangankan cara menjawab dengan masyarakat aja sudah gaya sombong. Kami tidak menerima, tidak ada adabnya sama sekali. Seperti orang yang tidak berpendidikan. Mohon maaf, kami masyarakat Kaltim, tapi kami masih punya adab, punya etika, punya sopan santun. Lanjut, kami demo terus pokoknya. Kalau bisa sebelum di kabupaten kota kita serentak demo. Saya mohon tadi media sosial sudah juga melihat bagaimana beliau menanggapi pernyataan itu bisa jadi rekaman. Ketua Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Bang Edi, berarti tuntutannya tetap sama? Tuntutannya sama. Kita tidak bisa menggoyangkan tuntutan lagi. Dia mundur atau mendukung hak angket. Tadi respon dari Pak Gubernur? Tidak dijawab. Beliau setuju? Tidak dijawab. Tidak dijawab. Tidak setuju, tapi masih ngambang. Mas setuju dalam hak angket, tapi menginstruksikan fraksi Golkar untuk hak angket tidak. Belum ada. Upaya lanjutannya, Bang? Kita demo terus. Ya. Saya sudah dari awal mengatakan kami tidak lelah karena kami mencintai Kalimantan Timur. Oke. Ada kecewa di pertemuan ini? Kecewa. Kami demo mulai pagi. Tapi ketemu dengan gubernur kita, adabnya tidak ada sama sekali. Tidak ada, adabnya itu udah benar-benar luar biasa. Gayanya sombong sekali. Tidak tahu umur ya. Sorot kemewahan sang gubernur, demo pecah di Kalimantan Timur. Berita kontroversial tentang penggunaan anggaran dari sang gubernur akhir-akhir ini. Mulai dari yang terbaru, biaya jamuan tamu pimpinan Kaltim mencapai 6 miliar rupiah. Lebih tinggi dari provinsi lain. Jawa Barat di 3,7 miliar dan Maluku Utara di 44 juta rupiah saja. Data yang diambil dari realisasi Inaprok 2025 memancing banyak tanya. Mengapa anggarannya bisa berbeda jauh? Apalagi jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara yang hanya 44 juta saja. Apakah sajian yang disajikan adalah Wagyu A5 disertai dengan topping emas batangan atau lobster yang ditangkap dimasak langsung secara fresh di depan muka tamu? Mengingat selera fashion, Ibu Gubernur Kaltim sangatlah fancy dan modis, memakai mantel bulu dan mahkota. Yang membuat saya bertanya, apakah di Kaltim sedang musim dingin? Bukan hanya soal jamuan tamu, masyarakat juga menyoroti biaya renovasi rumah dinas yang sangat fantastis, mencapai 25 miliar rupiah. Yang kemudian direspon oleh Gubernur Kaltim dengan pernyataan daripada tinggal di hotel setiap hari. Artinya bisa nginep di hotel,
Kalau saya enggak, saya juga bisa. Setelah saya hitung-hitung dan amati, Pak, lebih baik Bapak tinggal di hotel. Karena hotel yang sudah bagus sekali, anggap saja 3 juta per malam. Saya kalikan 30 hari, 90 juta per bulan. Dikali 5 tahun Bapak mengabdi sebagai gubernur, baru memiliki total 5,4 M. Jika biaya renovasi Bapak 25 miliar, masih ada selisih 20 miliar kurang lebih untuk penghematan negara. Di tengah demo masyarakat, Gubernur Kaltim hanya mengucapkan terima kasih terhadap masukan rakyat yang berkelas. Dari tragedi demo di Kaltim yang saat ini terjadi, mengingatkan kita bahwa wakil rakyat seharusnya hidup seperti rakyat yang diwakilkan. Karena mereka digaji dan hidup dari uang rakyat. Jika rakyat yang mereka wakili masih belum sejahtera, mereka masih belum pantas untuk bermewah-mewahan, mengundang tamu sampai menghabiskan uang 6 miliar, renovasi rumah dengan harga fantastis 25 miliar, apalagi beli yang hanya mobil untuk dipakai tugas 8,5 miliar. Sungguh tidak pantas. Jika rakyat yang kamu wakili belum sejahtera, apakah wajar jika pemangku jabatan rakyat bersenang-senang di atas penderitaan rakyat? Kami minta kepada yang terhormat Bapak Gubernur Haji Rudi Mansur untuk sadar diri, evaluasi diri bahwa kami sudah tidak menginginkan Bapak menjabat di KTP ini. Untuk kandidasi untuk Gubernur Kalimantan Timur, untuk kandidasi bagaimana? Saya sangat menyesalkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur membawa nama keluarga besar dari Presiden Republik Indonesia itu Pak Prabowo dengan menyamakan dengan keadaan yang ada di Kalimantan Timur, yaitu membawa nama Pak Hasim. Dalam konteks ini tentunya gubernur harus memahami mana kepercayaan pribadi dan keluarga, mana dengan tata kelola pemerintahan yang sehat. Kita ketahui bahwasanya Pak Hasim sendiri memang sebagai penasehat dari Partai Gerindra, penasehat dari Pak Presiden. Namun juga beliau diberikan sebagai utusan khusus. Dalam hal ini beliau pun juga tidak mencampuri dan tidak cawe-cawe dalam pemerintahan yang ada di Indonesia. Sangat jauh sekali Pak Gubernur membawa dan mencontohkan apa yang disampaikan kemarin Bu Hijrah, dibawa dan disamakan dengan posisinya Pak Hasim. Kalau ingin profesional dalam rangka tata kelola pemerintahan yang sehat, tentunya harus bisa membedakan mana kepentingan keluarga, kepentingan pemerintahan. Nah, dalam hal ini kan kita bisa melihat bagaimana peran dan aktifnya keluarga yang terlalu jauh, terlalu dominan masuk ke dalam ranahnya pemerintahan. Kemarin kan ada kita mendengar bahwasanya terkait dengan diberikan mandat, perwakilan, dan privasi dan yang lainnya. Sebenarnya Pak Gubernur tinggal menugaskan saja. Kalau seandainya tugasnya di pemerintahan, kan ada Bapak Wakil Gubernur, ada Sekprop, ada asisten, ada kepala OPD. Terus fungsinya apa kok dikaitkan dengan hanya satu orang saja yang lebih dominan? Saya rasa Pak Gubernur lebih baik mengevaluasi kinerjanya, mengevaluasi kebijakannya, jangan membuat keadaan yang semakin gaduh, dan tentunya ini perlu introspeksi diri lah terhadap seluruh kebijakan yang sudah dibuatnya. Masyarakat Kaltim ini perlu diayomi, perlu pembuktian. Nah, disinilah tugas Pak Gubernur bagaimana meyakinkan posisi dia sebagai kepala daerah untuk bisa menjadi tokoh sentral dalam rangka pembangunan dan kemajuan Kalimantan Timur. Pantas aja warga mengamuk karena inilah daftar kontroversi dari Gubernur Kalimantan Timur, mulai dari dinasti politik, pengadaan mobil 8. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.